mohon padamu, katakan sejujurnya, apa kamu benar-benar ingin menikah dengan Kang Mas Dwipangga karena cintamu kepadanya? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Kalau kamu melakukan ini hanya untuk sebuah sandiwara, sebaiknya jangan. Tidak. Aku benar-benar mencintai Arya. Tatap akurat. Aku ingin melihat kejujuran di matamu yang dulu. Besok lusa, Narirati dan Dwipangga akan bertunangan. Ini gawat, Biakta. Semua rencana kita bisa berantakan. Kenapa pertunangan itu sangat tiba-tiba? Aku yakin pasti ada rencana besar di balik semua ini. Tidak! Narirati tidak boleh menikah dengan orang lain. Narirati milikku, Bio. Sudah, tidak usah teriak-teriak seperti itu. Sekarang ini, semua orang tidak ada yang percaya kalau kamu adalah bajak. Mereka menganggap kamu benar-benar bentar. Tidak, Bio. Aku tidak mau itu. Aku tidak akan membiarkan laki-laki mana menikahi Narirati. Bentar! Bentar! Mau kemana kamu? Dengar, Lasmi. Gadis tengik yang selama ini mengganggu cintamu dengan Kamandanu akan segera bertunangan dengan Dwipangga. Maksudmu Narirati? Dia akan segera bertunangan dengan Dwipangga. Benar sekali, Lasmi. Inilah kesempatanmu untuk mendapatkan cinta Kamandanu. Iya, Bia. Sekarang tidak ada lagi penghalang. Dan Wisya akan segera kembali ke Bajak. Kamu harus memperjuangkan cintamu, Lasmi. Rebut Kamandanu. Dan Kamandanu memang tercipta untukmu, Lasmi. Aku ingin kamu menemani Wisya untuk mendatangi upacara pertunangan Narirati dan Dwipangga. Kenapa, Bajang? Bukannya kemarin kamu sudah bilang kalau kamu akan pergi ke Kurawan bersamaku? Maaf, Wisya. Manguntur sedang membutuhkanku. Aku baru beberapa hari kembali ke kadipaten ini. Pemerintahan sudah sangat kacau karena ulah Arimi. Jadi aku putuskan untuk mementingkan rakyatku daripada upacara ini. Kamandanu, jadi aku minta padamu untuk mendampingi Wisya ke sana. Keluarlah, Dayang. Aku ingin bicara dengan putriku. Biung bisa merasakan kesedihan dalam hatimu, anakku. Maafkan aku, Biung. Tapi rasanya aku tidak sanggup untuk melakukan semua ini. Biung sama sekali tidak ingin melihatmu tersenyum. Padahal Biung tahu kamu sedang menangis. Tapi aku akan tetap menjalankan semua ini. Tolong kuatkan aku, Biung. Iya, Biung yakin suatu hari nanti kamu bisa merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Terima kasih banyak ya.
bersamanya. Ini sudah menjadi tugasmu. Permisi, kami harus masuk. Tunggu. Kamu Wisya, seharusnya kamu datang dengan suamimu Bajang, bukan Kamandanu. Bajang memutus Kamandanu untuk pergi bersama. Jadi kamu tidak berhak untuk marah. Oh, jangan-jangan kalian datang berdua ke sini. Itu siasat kalian untuk menghancurkan upacara ini. Iya kan? Sedikit pun, aku tidak berniat untuk menghancurkan pertunangan ini. Kalau begitu kalian tidak boleh masuk berdua. Pilih salah satu. Kamu yang masuk Kamandanu atau kamu Wisya? Pasti. Ada apa denganmu? Kamu tidak berhak mengusir salah satu dari kami. Iya, Laksmi. Atau jangan-jangan kamu yang mau menghancurkan upacara ini? Pergilah. Aku tidak ingin ribut di sini. Cukup, Laksmi. Jangan membuat kerusuhan di sini. Siapa yang ingin membuat kekacauan Kamandanu? Aku ingin kamu masuk dengan dan meninggalkan dia sendiri. Sudahlah. Aku harus masuk. Aku harus menyaksikan pertunangan sahabatku. Kalau begitu, langkahi dulu aku. Hentikan! Laksmi! Turunkan aku! Cepat turunkan aku! Hei, turunkan aku! Ah! Bapak Anip, Kamandanu! Jangan biarkan dia masuk, Kamandanu! Hei! Hentikan! Hei! Turunkan! Kamandanu, hentikan dia, Kamandanu! Hei, turunkan aku!
Kang Mas, sekali lagi aku ucapkan selamat atas pertunangan kalian. Ini bakal sebanyak tipis. Kang Mas tahu kan, satu-satunya perempuan yang aku cintai hanya Rati. Aku mendekati Wisya juga demi Rati. Jadi aku mohon, jangan pernah sakiti Rati. Buatlah dia selalu bahagia. Kebahagiaan Rati juga kebahagiaanku. Tidak, Dimas. Tidak ada hal apapun yang akan membuat Ratih menjadi bahagia kecuali cintamu. Wisya, Rati, aku sangat bahagia melihatmu bahagia. Tapi apa Wisya? apakah kamu benar-benar menemukan kebahagiaanmu dengan Dwi Pangga? Kamu tidak perlu meragukannya. Aku yakin aku bisa bahagia bersama Arya. Kamu masih menganggapku sebagai saudaramu, kan? Selamanya kamu akan selalu menjadi saudariku, Wisya. Kalau begitu, tolong jawab pertanyaanku dengan benar-benar. Apa kamu benar-benar bahagia dengan Dwi Pangga? Aku mohon, Rati. Tolong jawab aku. Tentu saja aku bahagia, Wisya. Arya itu laki-laki yang baik. Kamu bersungguh-sungguh. Kamu sedang tidak membohongiku, kan? Aku juga sangat berharap kalau kebahagiaan yang sedang aku rasakan ini bisa didapatkan oleh kamu juga. Aku dan Kamandan. Iya. Aku harap kalian bisa bersama, menikah, dan hidup bahagia berdua. Jangan terlalu banyak berharap, Rati. Itu semua tidak akan pernah terjadi. Kenapa tidak mungkin? Kalian berdua kan saling mencintai. Ada satu hal yang kamu lupakan. Aku ini adalah istri Baja. Jadi aku tidak akan pernah mungkin menikah dengan Kamandanu ataupun lelaki manapun. Begini, Benta. Menurutku, kalau kita mau merebut Banyu Biru, kita harus membuat Laksmi hancur dari dalam dan dari luar. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah membuat Laksmi kehilangan Arya Kamandanu. Kalau Laksmi sampai kehilangan Kamandanu, hatinya pasti akan hancur. Apalagi sekarang ini dia sedang punya harapan yang besar untuk bisa memiliki Kamandanu. Karena Nari Ratih sudah bertunangan dengan Dwi Pangga. Bagaimana caranya? Soal itu, serahkan saja padaku. Aku tahu cara yang hebat untuk melakukannya. Hei, apa-apaan ini? Kenapa belum ada makanan? Wisya! 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 Iya, Bajang.
Istri macam apa kamu itu? Apa saja yang kamu kerjakan seharian ini sampai kamu tidak memperhatikan makananku? Aku bisa panggilkan Dayang untuk menyiapkan makanan untukmu. Memangnya aku menikah dengan Dayang? Aku menikah denganmu. Seharusnya kamulah yang bertanggung jawab atas segala sesuatu tentang diriku. Maafkan aku, Bajang. Kalau begitu, aku siapkan makanan untukmu. Kamu itu sungguh istri yang sangat tidak perhatian, Wisya. Apa setelah aku mati kelaparan, kamu baru akan menyiapkan makanan untukku? Begitu? Tidak, Bajang. Maafkan aku. Aku janji. Hal ini tidak akan terulang lagi. Dulu kamu juga berjanji untuk menjadi istri yang baik dan mengabdikan hidupmu hanya untukku. Tapi mana buktinya? Hah, semuanya hanya omong kosong. Semuanya hanya manis di mulut tapi hatimu busuk. Cukup, Bajang. Kamu sudah keterlaluan. Kamu sudah menyakiti hatiku. Aku bicara berdasarkan kenyataan, Wisya. Kamu mau menikah denganku hanya untuk membebaskan Narirati. Sekarang kamu harus membayar dengan harga yang sangat mahal, Wisya. Jangan pernah berharap kamu bisa hidup bahagia denganku. Aku akan membuat hidupmu seperti di neraka. Bersabarlah, Wisya. Baguslah. Dengan cara seperti ini, aku bisa membuat Kamandanu dan Wisya semakin dekat. Dan ini akan membuat hati Laksmi hancur. Oh Dewa Ular, kenapa perasaanku jadi gundah seperti ini? Apakah yang aku lakukan? Semua ini salah. Dewa Ular, tolonglah aku agar aku kuat menghadapi semua kenyataan ini. Wisya, Kamandanu, maafkan aku. Aku tidak bisa membuatmu bahagia, Wisya. ini bukan salahmu, Kamandanu. Aku tidak apa-apa. Tapi kamu selalu saja menangis. Aku tidak bisa melihat kamu seperti ini. Meskipun aku selalu menangis, tapi aku bahagia, Kamandanu. Karena kamu selalu ada di sisiku. Kemarilah. Wisya! Apa-apaan kalian? Bajang ini, Kanjeng, biar hamba jelaskan. Aku tidak perlu penjelasan. Aku sudah melihatnya sendiri. Kamu memang istri yang tidak punya perasaan, Wisya. Bajang, kami berdua hanya bersahabat. Kami tidak ada hubungan apa-apa. Untuk apa kamu memeluk dan menangis di pelukannya? Kau ingin menceritakan padanya kalau kau tersiksa hidup denganku, mencari simpatinya dan menggunakan kesempatan ini untuk mengkhianatiku, iya kan? Tidak, Bajang. Sama sekali tidak. Maaf, Kanjeng. Hamba memang bersalah. Tidak seharusnya hamba seperti ini pada Wisya. Kalian berdua memang keterlaluan. Kamandanu, bisa-bisanya kau mengkhianati kepercayaanku. Dan kau, Wisya, kau istri yang kurang ajar. Bajang, aku terima kemarahanmu padaku. Tapi aku mohon, kamu jangan menyalahkan Kamandanu. Masih saja kau berani membelanya di hadapanku saat aku melihat kalian berpelukan. Jangan, Kanjeng. Kalian berdua memang ingin menikamku. Wisya, mulai sekarang kamu bukan istriku lagi.
Bagaimana, Bajang? Rencanaku berhasil, Bentar. Memangnya, apa yang sudah kamu lakukan? Aku sudah menceraikan Wisya dengan menuduhnya telah berselingkuh dengan Kamandanu. Kamandanu pasti akan merasa bersalah dengan terjadinya peristiwa ini. Lalu mau tidak mau, dia pun akan menikahi Wisya sebagai bentuk tanggung jawab dari rasa bersalahnya itu. Benarkah, Bajang? Aku yakin akan begitu. Dan itu akan membuat hati Laksmi terluka karena impiannya untuk memiliki Kamandanu jadi hancur lebur. Terima kasih, Bajang. Terima kasih. Langkah pertama sudah berhasil, Bentar. Tinggal langkah berikutnya. Maafkan aku, Wisya. Gara-gara aku, kamu diceraikan oleh Bajang. Ini bukan salahmu, Kamandanu. Aku sepenuhnya percaya pada takdir. Mungkin ini suratan takdir yang sudah harus aku jalani. Entah apa yang ada di pikiran Bajang sampai dia tega menceraikanmu. Ini bukan salahnya, Kamandanu. Mungkin aku bukan istri yang baik. Sehingga Bajang pantas menceraikanku. Bagiku, kamu adalah wanita yang sangat sempurna. Kamu baik, dan kamu memiliki hati yang tulus. Kamu jangan terlalu memujiku, Kamandanu. Aku bukan wanita yang baik, yang seperti kamu pikir. Untuk apa kau datang, Kamandanu? Ampun, Kanjeng. Bukannya hamba ingin mengganggu, tapi hamba ingin bicara. Masalah Wisya? Benar, Kanjeng. Keputusanku sudah bulat. Aku sudah melepasnya dari tanggung jawab sebagai istri, agar dia bisa lebih menikmati hidupnya. Karena itu yang dia inginkan. Tolong, Kanjeng, pertimbangkan lagi. Saat ini, Wisya sedang mengandung anak Kanjeng. Untuk itu aku tidak mengusirnya dari Manguntur ini. Kalau saja dia tidak hamil, aku sudah membunuhnya. Daripada Kanjeng melakukan itu, lebih baik Kanjeng mengusir hamba dari sini. Apa ini sikap kesatria yang kau tunjukkan padaku? Ampun, Kanjeng. Hamba melakukan ini karena hamba merasa bersalah. Hambalah yang menghampiri Wisya dan bertanya kenapa dia menangis. Tugas dan tanggung jawabmu tidak ada hubungannya dengan masalah Wisya. Kalaupun kau memilih meninggalkan Manguntur demi Wisya, aku juga akan mengusir perempuan itu dari sini. Dan seorang ksatria tidak melarikan diri dari tugas dan tanggung jawabnya hanya masalah perempuan. Kau tetap di Manguntur ini. Maaf, Kanjeng. Hamba hanya merasa pantas dihukum atas kesalahan yang hamba buat. Kalau kau memang ingin menunjukkan sikap kesatriamu, tunjukkan saja pada wanita itu. Tidak perlu kau tunjukkan padaku. Baiklah. Hamba akan tetap di Manguntur. Tapi hamba mohon, jangan ceraikan Wisya. Pergilah, Kamandanu. Kau tidak berhak mencampuri urusan rumah tanggaku. Baik, Kanjeng. Hamba mohon diri.
aku akan menikah denganmu. Kamu mau kemana? Aku ingin bertemu dengan Kamandanu. Jangan halangi aku. Silahkan saja, Laksmi. Aku tidak akan menghalangimu. Tapi siap-siap saja kamu kecewa. Karena Kamandanu akan segera menikah dengan Wisya. Tidak mungkin. Wisya mana mungkin menikah dengan Kamandanu. Wisya itu kan istrimu, Bajang. Sekarang tidak lagi, Laksmi. Wisya sudah aku ceraikan. Kamu jangan bercanda. Tidak, Laksmi. Aku berkata yang sebenarnya. Aku memang sudah menceraikan Wisya karena dia ketahuan berselingkuh dengan Kamandanu. Tidak, aku tidak percaya. Kamandanu tidak mungkin berselingkuh dengan Wisya. Ya sudah, kalau kamu tidak percaya, kamu tanyakan sendiri saja sama Kamandanu. Aku harap hati kamu akan hancur sehancur-hancurnya, Laksmi. Tunggu! Bajang, apa kalian melihat Kamandanu? Biasanya ketua prajurit Kamandanu sedang melatih para prajurit, Kanjeng. Kamandanu, aku mendapatkan kabar kalau kamu ingin menikah dengan Wisya. Apa itu benar? Itu benar. Aku memang akan menikah dengan Wisya. Kamandanu, kenapa kamu begitu mudah mengatakan semua ini? Kenapa? Apa ada yang salah? Hah, kamu masih bertanya apa ada yang salah? Kamu tidak pernah memikirkan perasaan aku. Apapun yang aku lakukan, tidak ada hubungannya dengan perasaan. Tidak ada hubungannya. Selama bertahun-tahun aku mengejar cintamu, Kamandanu. Tapi kamu tidak pernah menghiraukan aku. Buka lebar-lebar matamu, Kamandanu. Siapa Wisya itu? Dia tidak pantas untukmu. Cukup! Jangan pernah menghina Wisya. Dia itu calon istri. Dan aku tidak terima siapapun menghinanya, termasuk kamu. Istrimu itu memang perempuan hina. Dia sama sekali tidak sebanding denganmu, Kamandanu. Aku bilang cukup! Sebelum kesabaranku habis, sebaiknya kamu pergi dari sini. Dengar baik-baik, Kamandanu. Aku tidak akan melepaskanmu selamanya. Kamu itu akan menjadi milikku. Kamu memang terlahir untukku, Kamandanu. Wisya! Wisya, keluar kamu! Siapa yang berteriak-teriak memanggilku? Wisya! Ada apa, Laksmi? Kenapa kamu, Laksmi? Kamu ini apa-apaan? Dasar perempuan rendah! Beraninya kamu menggoda Kamandanu. Kamu jangan asal bicara. Siapa yang menggoda Kamandanu? Jangan mungkir kamu, Wisya. Kalau tidak, mana mungkin Bajang menceraikanmu? Bajang menceraikanmu. Itu karena salah paham saja. Omong kosong! Kamu yang ngomong kosong. Lagi pula, untuk apa kamu marah? Kamandanu itu bukan siapa-siapa kamu. Aku ini calon istrinya. Dan aku tidak akan membiarkan Kamandanu direbut oleh siapapun. Calon istri. Jangan mimpi, Laksmi. Kamandanu tidak akan pernah mau padamu. Kurang ajar! Berani kamu menghina aku! Shit! Hentikan! Apa-apaan ini? Laksmi, kenapa kamu mau menyerang Wisya? Ini urusan kami berdua. Kamu jangan ikut campur, Kamandanu. Dan kamu, Wisya, ayo kita bertarung sampai mati. Tidak, Laksmi. Aku tidak mau bertarung denganmu. Benar, Laksmi. Kalian jangan ribut. Ini hanya akan memperkeruh keadaan. Aku tidak peduli. Pokoknya aku ingin bertarung dengan Wisya. Ayo maju kamu pengecut. Tidak, Laksmi. Aku tidak mau.
Oh, baiklah. Aku akan tetap menyerangmu. Hiat! Lepaskan aku, Kamandanu. Diam. Baiklah. Kalau kamu memaksa, aku akan meladenimu. Tapi dengan satu syarat. Apa? Kita akan bertarung di luar istana. Dan di depan semua orang. Di situ kita akan buktikan siapa yang kabur dari pertarungan. Dialah pengecut yang sebenarnya. Baiklah. Aku tidak keberatan. Sudahlah, Wisya, Lasmi. Tidak ada gunanya kalian bertempur. Tidak apa-apa, Kamandanu. Biar dia puas. Wisya, Jangan mendekat. Ayo Wisya, bunuh Laksmi. Agar aku tidak usah bersusah payah untuk membunuh wanita tengik itu. Kamu bisa saja mengalahkan Lasmi dengan mudah dengan menggunakan kekuatan mustika ular. Tapi setelah mengalahkannya, maka kekuatanmu akan hilang. Dan mustika ular harus kamu serahkan pada siluman ular lainnya. Wisya. Wisya, Kamandanu. tidak seharusnya kamu melakukan ini. Lihat Bentar, satu persatu rencanaku berjalan mulus. Tidak lama lagi, tujuan kita akan terwujud, Bentar.
Benar, Bajang. Aku sudah tidak sabar ingin menjadi penguasa Banyu Biru. Wisya, kenapa kamu harus melawan Laksmi? Untuk apa kamu melakukan ini? Maafkan aku, Kamandanu. Aku melakukan ini semua karena aku tahu Laksmi bukan perempuan yang baik untuk. Aku juga tidak bermaksud untuk menunjukkan kalau aku lebih baik. Boleh aku bertanya lagi? Kenapa saat kamu bertarung, kamu menutup mata? Apa yang kamu lakukan? Aku meminta tolong pada Dewa Ular. Bersyukur Dewa Ular memberikan kekuatan padaku. Tapi akibatnya, aku kehilangan kekuatanku setelah ini. Maksud kamu? Iya, Kamandanu. Sejak saat ini, aku kehilangan semua kekuatan. Wisya, kenapa kamu sampai rela mengorbankan segalanya? Karena kamu lebih penting dari segalanya, Kamandanu. Kanjeng Putri, kenapa dengan Kanjeng Putri? Ini. Silakan masuk, Kanjeng. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Kanjeng Putri? Ini semua gara-gara calon menantumu, Paman. Calon menantu hamba, maksud Kanjeng Putri, Kanjeng Putri Narirati. Bukan, tapi Wisya. Apa maksud Kanjeng Putri? Paman tidak tahu kalau Kamandanu akan menikah dengan Wisya. Ini semua gara-gara calon menantumu, Paman. Calon menantu hamba, maksud Kanjeng Putri, Kanjeng Putri Narirati. Bukan, tapi Wisya. Apa maksud Kanjeng Putri? Paman tidak tahu kalau Kamandanu akan menikah dengan Wisya. Tidak mungkin. Kanjeng Putri pasti berbohong. Aku tidak berbohong, Paman. Aku mendengarnya sendiri dari mulut Kamandanu. Apa Paman akan membiarkan Kamandanu menikah dengan Wisya? Tidak, Kanjeng Putri. Hamba tidak akan membiarkan itu terjadi. Manusia tidak mungkin bersatu dengan siluman. Iya, Paman. Sebaiknya sekarang cepat Paman bicara dengan Kamandanu. Sebelum semuanya terlambat. Aku yakin, Paman. Perempuan itu menggunakan guna-guna untuk mendapatkan Kamandanu. Guna-guna? Iya, Paman. Dia punya 1001 cara untuk memperdaya musuh. Kanjeng, hamba akan segera bicara dengan Kamandanu. Dan hamba akan memastikan pernikahan itu tidak akan terjadi.
Bagus, Pak. Sebagai seorang ayah yang baik, memang inilah yang harus Paman lakukan. Bopo, apa benar kamu akan menikahi Wisya? Benar, Bopo. Tidak, Ger. Wisya itu siluman ular. Kamu tidak boleh menikah dengan Wisya. Apalagi dia sudah hamil dengan orang lain. Tapi Bopo, Wisya itu perempuan yang baik. Selama ini, dia sudah banyak berkorban untuk aku dan juga Rati. Kamandanu! Apapun alasannya, kamu tetap tidak boleh menikahi Wisya. Tapi Bopo, Tidak ada tapi-tapian, Ger. Kalau kamu berani menentang Bopo dan memaksa menikah dengan Wisya, Bopo anggap kamu bukan anak Bopo lagi. Ingat itu, Ger. Kamandanu, ada apa dengan kamu, Ger? Kamu sudah benar-benar mengecewakan Bopo. Mau ditaruh di mana muka Bopo kalau kamu menikahi siluman ular? Dwi Pangga. Bopo. Bopo terlihat sedang memikirkan sesuatu. Ada apa? Tidak, Ger. Tidak ada apa-apa. tolong. Bopo jangan berbohong padaku. Jika memang sedang ada masalah, ceritakan saja. Ayolah, Bopo. Jangan diam saja. Siapa tahu aku bisa membantu. Dimas kamu, ya. Dimas kamu ingin menikah dengan Wisya. Mana mungkin Bopo punya menantu siluman ular, Ger? Tapi ada apa dengan Wisya? Meskipun dia adalah siluman ular, aku rasa Wisya adalah perempuan yang sangat baik, Bopo. Di mana akal sehat kamu, Ger? Kamu mau punya adik ipar siluman ular? Bukan begitu, Bopo. Aku hanya... Siluman ular tidak bisa bersatu dengan manusia. Kita berbeda, Ger. Bangga. Ada satu hal yang Bopo minta dari kamu. Apa itu? Tolong nasihati Dimas kamu agar tidak melanjutkan rencananya menikahi Wisya. Kalau dia sampai melanjutkan, itu sama halnya membunuh Bopo. Maafkan aku. Bukan aku ingin menentang Bopo, tapi apa tidak sebaiknya Bopo beri kebebasan pada Dimas Kamandanu untuk memilih jodohnya sendiri? Itu benar, Ger. Tapi Wisya itu siluman ular dan mereka tidak mungkin bisa bersatu. Bangga. Jika Dimas kamu melanjutkan rencananya menikah Wisya, lebih baik Kamandanu membunuh Bopo dengan pedangnya daripada Bopo melihatnya menikah. Bopo! Bopo, tunggu, Bopo! Rati, Ada apa, Arya? kita menghadapi masalah baru sekarang. Masalah baru apa itu? Bopoku. Beliau tidak memberi restu pada hubungan Kamandanu dan Wisya. Tapi kenapa?
Wisya, Aku juga berpikir seperti itu, Rati. Kalau pernikahanku tidak akan pernah terjadi. Aku tidak mau bahagia di atas penderitaan orang lain. Apalagi yang harus menderita adalah boponya Kamandanu sendiri. tapi kamu pantas menerima semua kebahagiaan ini. Karena kamu sudah terlalu banyak berkorban demi kita semua. Tidak, Rati. Selama Paman Hanggareksa belum memberikan izin, aku tidak akan pernah menikah dengan Kamandanu. Sambi, ternyata kamu enak-enakan di sini. Kalian pergilah. Ada apa sih, Byakta? Kenapa kamu mengganggu kesenanganku? Masih bertanya kamu, Sambi? Sekarang bukan saatnya untuk bersenang-senang. Apa salahnya sih aku bersenang-senang? Lagi pula aku pusing memikirkan semua masalah kita. Dengar, Sambi. Kamu boleh bersenang-senang setelah aku merebut Kurawan ini. Tapi sekarang kamu harus menyingkirkan Palastri. Aku sudah muak melihat dia. Lalu apa rencanamu? Kita harus menyingkirkan dia malam ini juga. Malam ini? Iya. Sambi, ternyata kamu enak-enakan di sini. Kalian pergilah. Ada apa sih, Byakta? Kenapa kamu mengganggu kesenanganku? Masih bertanya kamu, Sambi? Sekarang bukan saatnya untuk bersenang-senang. Apa salahnya sih aku bersenang-senang? Lagi pula aku pusing memikirkan semua masalah kita. Dengar, Sambi. Kamu boleh bersenang-senang setelah aku merebut Kurawan ini. Tapi sekarang kamu harus menyingkirkan Palastri. Aku sudah muak melihat dia. Lalu apa rencanamu? Kita harus menyingkirkan dia malam ini juga. Malam ini? Iya.
Astri, kamu sudah tidur. Kamu sahabatku yang terbaik, Pak Astri. Aku senang memiliki sahabat yang cantik seperti kamu. Aku merasa beruntung memiliki sahabat yang rela berkorban. Ayo kita lewat samping. Pasti bangunlah. Pasti bangunlah, pasti. Pasti bangunlah, pasti. Jangan coba, Tara. Pasti. Tolong. Rati. Ada apa, Rati? Pak Astri, Arya. Ada yang menotoknya sampai dia tidak sadarkan diri seperti ini. Apa? Iya, Arya. Dari tadi aku mencoba membangunkannya, tapi dia tidak sadarkan diri juga. Kamu tenanglah, jangan panik seperti itu. Bagaimana mungkin aku tenang? Sementara sahabatku tidak sadarkan diri seperti ini. Baik, aku mengerti. Lebih baik sekarang kita memanggil tabib terlebih dahulu. Baru kita cari tahu siapa yang mencelakai Pak Lastri. Kamu tunggulah di sini. Aku akan panggilkan tabib. Celaka Sami. Kalau sampai tabib itu keburu datang sebelum totokan itu dilepas, pasti akan ketahuan bahwa akulah yang melakukannya. Lalu harus bagaimana? Mau tidak mau, aku harus melepaskan kembali totokan Palastri. Bangunlah, Pak Astri. Ada apa ini? Kenapa kamu teriak-teriak? Pak Astri, ada orang yang menotokmu. Cepat, panggil tabib. Dia harus segera disadarkan. Arya sudah memanggilnya. Ada apa ini? Ya. Jadi kalian yang membuat keributan malam-malam seperti ini? Biarkan. Ada orang masuk ke sini dan menotok Palastri. Kalian yakin? Kamu lihat saja sendiri keadaannya. Kalian benar. Tadi pasti ada yang masuk ke tempat ini. Karena dia tertotok. Pasti. Ada apa ini? Ya. Jadi kalian yang membuat keributan malam-malam seperti ini? Biarkan. Ada orang masuk ke sini dan menotok Palastri. Kalian yakin? Kamu lihat saja sendiri keadaannya.
Kalian benar. Tadi pasti ada yang masuk ke tempat ini. Karena dia tertotok. Pak Lasri, kamu sudah sadar sekarang? Rati? Ada apa, Rati? Kamu tidak apa-apa? Kenapa kalian semua ada di sini? Palastri, apa kamu melihat ada orang masuk ke sini? Memangnya ada apa, Kanjeng? Ada yang menotok kamu, Pak Lasri. Menotokku. Tapi siapa, Rati? Kita harus mencari tahu. Kenapa biak tadi di sini? Maafkan aku, Pak Lasri. Tadi waktu kamu tidak sadarkan diri, aku panik lalu berteriak. Sampai-sampai Eyang, Arya, juga Biakta datang ke sini. Pergilah, Biakta. Maaf telah mengganggu. Paman. Hormat Kanjeng Putri. Maaf kalau aku mengganggu. Silakan masuk, Kanjeng Putri. Apa yang membawa Kanjeng Putri datang ke sini? Kanjeng Putri kenapa? Kenapa Kanjeng Putri kelihatan bersedih? Iya, Paman. Saat ini aku sedang galau. Kenapa Kanjeng Putri galau? Banyak orang yang mengatakan kalau aku ini sempurna, Pak. Aku cantik, aku kaya. Tapi sebenarnya aku sangat kesepian, Pak. Kenapa Kanjeng Putri? Kanjeng Putri sudah memiliki semuanya. Harusnya Kanjeng Putri itu bahagia. Tidak, Pak. Aku tidak pernah bahagia. Tidak ada orang yang menyayangi aku. Kanjeng Putri salah. Masih ada Kanjeng Dipangkara yang sangat menyayangi Kanjeng Putri. Tidak, Romoku tidak pernah menyayangi aku. Romoku tidak pernah mengerti perasaan aku, Paman. Dan aku ingin sosok seperti Paman yang menggantikan peran Romoku. Hamba Kanjeng. Iya, Paman. Aku ingin sosok seperti Paman yang wibawa, bijaksana. Aku akan menjadikan Paman sebagai menteriku di Banyu Biru. Dengan menjadikan Hanggareksa sebagai menteriku, maka ini akan membuat Kamandanu semakin tertekan dan membuatnya tidak memiliki pilihan selain memilih aku. Bagaimana, Paman? Apa Paman menerima tawaranku? Hamba sangat merasa tersanjung. Kanjeng Putri percaya pada hamba. Tapi maaf Kanjeng, hamba tidak bisa menerima tawaran Kanjeng. Tapi kenapa, Paman? Paman akan mendapatkan segalanya. Uang, rumah, apapun yang Paman inginkan. Hamba tidak membutuhkan itu. Hamba tidak bisa keluar dari Kurawan. Karena hamba sudah mengabdikan jiwa raga hamba hanya untuk Kurawan. Aku tahu Paman sangat setia pada Kurawan. Tapi aku mau dengan sangat, Paman. Hamba akan selalu siap membantu Kanjeng. Tapi beribu ampun Kanjeng, hamba tidak bisa menerima tawaran ini. Kurang ajar. Berani-beraninya dia menolak permintaanku. Ya sudah kalau begitu. Aku menghormati keputusan Paman. Aku akan pamit dulu. Iya Kanjeng. Andini. Oh, Andini.
Sedang apakah kamu sekarang, Andini? Kakang Bajil mau menemuimu, Andini. Oh, Andini. Andini, Kakang Bajing datang. Andini ku sayang, Kang Mas Bajil datang. Waduh, Andini, kamu cantik sekali. Jangan-jangan kamu sedang menunggu kedatangan aku ya? Iya kan? Bajil. Andini. Bagaimana penampilanku? Tampan kan? Dengan kamu yang cantik seperti ini dan aku tampan. Sebenarnya kita ini cocok, Bu Andini. Aku belum bisa bilang seperti itu, Bajil. Kamu kan baru memenuhi 2 syarat aku. Sedangkan persyaratan itu ada 11. Loh. Andini. Aku datang ke sini itu ingin menanyakan persyaratan ketiga itu apa? Ayo sebutkan, Andini. Ayo sebutkan. Apa ini? Permintaanku yang ketiga adalah kamu harus berdandan sebagai perempuan selama 1 minggu. Jadi perempuan. Kamu kan baru memenuhi 2 syarat aku. Sedangkan persyaratan itu ada 11. Loh. Andini. Aku datang ke sini itu ingin menanyakan persyaratan ketiga itu apa? Ayo sebutkan, Andini. Ayo sebutkan. Apa ini? Permintaanku yang ketiga adalah kamu harus berdandan sebagai perempuan selama 1 minggu. Jadi perempuan. Iya, Bajil. Dan selama kamu berdandan sebagai perempuan, tidak ada satupun yang boleh mengenali kamu. Andini sayang, kok persyaratannya berat sekali? Kamu tidak sanggup, Bajil. Sanggup, Andini. Demi cintaku padamu, Andiniku sayang. Apapun permintaanmu akan aku lakukan. Ya sudah, kalau begitu mulailah dari sekarang. Baik. Aku permisi dulu ya. Andini. Oh, Andini. Demi cintaku sama Andiniku sayang, apapun akan aku lakukan. Andini. Andiniku sayang, aku datang.
ketemu Kanjeng Andini, Tuan. Oh, mari kami antar. Tidak perlu, Tuan. Aku juga bisa kok sendiri. Tapi daripada nantinya nyasar, istana ini kan besar. Oh, tidak, Tuan. Aku kan sudah tahu di mana tempatnya ruangan Andini. Kalau begitu, siapa nama Nyai? Tuan, aku jadi malu. Aku adalah Dewi Sari, Tuan. Wah, namanya indah sekali. Seperti Dewi dari Kayangan. Tapi, ada apa nih Dewi Sari ingin bertemu dengan Kanjeng Andini? Aku datang ke sini mau jadi dayangnya. Wah, tiap hari kita bisa bertemu dengan Nyai. Ya sudah, ya sudah. Aku masuk dulu ya, Tuan. Dah. Dewi Sari. Kanjeng Putri, Kanjeng Putri. Kamu siapa? Aku adalah Dewi Sari. Aku datang ke sini ingin menjadi dayangnya Tuan Putri. Boleh ya? Menjadi dayangku? Aku tidak pernah menyuruh siapapun untuk mencari seorang dayang untukku. Dan aku memang tidak butuh seorang dayang. Tuan Putri jangan begitu dong. Aku rela kok tidak dibayar sama Tuan Putri. Yang penting aku bisa bekerja dengan Tuan Putri. Ya. Maaf Nisanak, aku tidak bisa menerimamu. Tuan Putri, tolong. Aku diterima jadi dayang Tuan Putri. Ya. Kamu ini siapa? Berani sekali memaksaku. Aku Tong Bajing Andiniku sayang. Perciskan kayak perempuan. Ini kan karena kamu. Aku disuruh dandan perempuan selama seminggu. Ya sudah, aku dandan perempuan. Tapi kelihatannya seperti ini. Penyamaranmu sungguh sempurna, Bajil. Andini sayangku bisa aja. Aku sampai terkecoh melihatmu. Aku juga Andiniku sayang. Semua prajurit melihat aku. Perciskan kayak perempuan. Ini kan karena kamu. Aku disuruh dandan perempuan selama seminggu. Ya sudah, aku dandan perempuan. Tapi kelihatannya seperti ini. Penyamaranmu sungguh sempurna, Bajil. Andini sayangku bisa aja. Aku sampai terkecoh melihatmu. Aku juga Andiniku sayang. Semua prajurit melihat aku. Wisya, kamu mau kemana? Aku harus pergi, Kamandanu. Aku rasa aku sudah tidak pantas di sini. Aku sudah mengganggu banyak orang. Kamu pikir, dengan kamu pergi, semua masalah akan selesai? Tidak, Wisya. Justru semuanya akan semakin kacau. Karena jawaban ada pada dirimu. Bagaimana aku bisa mencari jalan keluarnya, Kamandanu? Sedangkan aku yang membuat semua masalah ini. Itu tidak benar, Wisya. Terlalu banyak dari kami yang hidup karena kamu. Kamu selalu saja menjadi jawaban dari masalah kami. Jadi bagaimana mungkin kamu menjadi sumber masalah? Kamu mengatakan itu hanya untuk menghibur kan, Kamandanu? Tidak, Wisya. Aku berkata jujur. Aku tidak ingin kamu pergi. Jujur, aku tidak tahu
apakah kita bisa bersatu atau tidak. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, aku tidak bisa menghadapi semua masalah ini tanpa dia. Jadi aku mohon, jangan pergi. Aku janji, Kamandanu. Aku tidak akan pernah meninggalkan. Aku tidak peduli, meskipun aku akan menikah ataupun tidak dengan. Aku akan selalu ada di sisimu. Terima kasih, Wisya. Seharusnya aku yang berterima kasih, Kamandanu. Karena aku bahagia bisa hidup denganmu. Aku benar-benar tidak habis pikir. Sebenarnya siapa orang yang tega mencelakai kamu? Entahlah, Ratu. Aku juga bingung. Apa mungkin ini perbuatan Byakta? Byakta? Tapi untuk apa Byakta mencelakaiku, Kanjeng? Pasti benar, Eyang. Aku rasa Byakta tidak memiliki keuntungan jika dia ingin mencelakai Pasti. Jadi aku yakin ini pasti bukan perbuatannya. Jangan-jangan ini perbuatan Trisha. Trisha itu kan sangat membenci kamu. Trisha? Kamu benar, Ratu. Jangan-jangan ini semua ulah Trisha. Kalau begitu, aku akan minta bantuan Respati supaya mengamankan istana ini. Supaya dia tidak bisa menyusup lagi ke sini. Benar, Eyang. Apa tidak ada pekerjaan lain selain menghias dirimu sendiri, Sami? Apa salahnya kalau aku berdandan? Aku ini kan wanita. Enak saja kamu, Sami. Sementara masalah besar ada di hadapan kita. Lalu apa yang harus aku lakukan? Banyak. Aku ingin kamu mengawasi Respati, Padmini, dan anak itu. Kalau kamu menginginkan bantuan, seharusnya kamu minta dengan cara baik-baik. Sami, apakah setiap aku minta tolong sama kamu harus memohon? Sudahlah, Biak. Katakan, apa mau? Aku sempat berpikir siapa dalang dari semua ini. Siapa yang kamu curigai? Trisha. Trisha? Ular itu? Untuk apa dia membuat keributan? Gunakan pikiranmu, Sami. Trisha itu sangat licik. Dia bisa saja bekerja sama dengan bajang palsu. Lalu apa rencana? Kita harus mencarinya dan membuatnya percaya. Setelah itu, kita alihkan seluruh pikiran orang Kurawan ini tertuju kepada dia. Dan maka itu, satu persatu rencana kita akan berhasil. Baiklah, kalau begitu kita harus mencarinya. Terima kasih, Sami. Byakta? Tidak! Tidak! Hentikan! Aku tidak mau ke sana! Telingaku sakit! Hentikan! Sakit! Hentikan! Hentikan, Byakta! Byakta? Tidak! Tidak! Hentikan! Aku tidak mau ke sana! Telingaku sakit! Hentikan! Sakit! Hentikan! Hentikan, Byakta!
Sudah lama sekali kita tidak bertemu, Trisha. Untuk apa kau mencariku? Sebaiknya kamu pergi dan jangan menggangguku lagi, Byakta. Kemarilah. Aku menawarkan kerjasama denganmu. Aku ingin berdamai denganmu, Trisha. Tidak. Aku tidak mau mempercayaimu lagi. Sudah berkali-kali kau menipuku. Kamu serius ingin menolakku? Ya. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah mau membantumu lagi. Dengar, Trisha. Kamu mati sekarang atau kamu mau membantuku? Aku memilih bertarung denganmu sampai mati. Begini saja. Bagaimana kalau aku tawarkan wujud manusiamu dan kecantikan yang belum pernah kamu alami? Bagaimana kalau kau mengingkari janjimu lagi? Aku tidak akan mengingkari janji kalau kamu berhasil. Bagaimana? Baik, aku akan membantumu. Tapi ini bukan untuk perdamaian, tapi untuk mendapatkan wujud manusiaku. Bagus sekali, Trisha. Aku suka dengan keputusanmu. Kanjeng! Kanjeng! Kenapa kalian menghentikan jalanku? Maaf, Kanjeng. Kami harus memeriksa kotak yang Kanjeng bawa. Kalian mencurigaiku. Kami hanya menjalankan tugas, Kanjeng. Dengar, isi kotak ini hanya pakaian dan perhiasan. Maaf, Kanjeng. Tapi tetap kami harus memeriksanya. Baiklah, kalau itu maumu. Dasar prajurit bodoh. Aku bilang juga apa? Kalian pasti akan menyesal. Apa-apaan sih kamu, Byakta? Kalau jalan itu pakai mata. Diam saja. Aku ingin kamu menyimpan kotak itu dengan baik. Kotak apa itu? Kotak itu berisi ular pembunuh. Apa? Ular pembunuh? Kamu itu sudah gila, Byakta. Dia bisa saja mencelakai anak kita. Itu tidak mungkin, Sam. Karena ular itu adalah ular Trisha. Jadi, di dalam kotak itu adalah Trisha. Iya, dan dia sudah membunuh 2 prajurit di luar. Dan sebentar lagi pasti akan ada kegaduhan di istana ini. Dia sudah membunuh. Gawat, Byakta. Bisa-bisa kita ketahuan. Tidak, Sami. Itu tidak akan terjadi kalau kamu menyimpan kotak itu dengan baik. Sekarang bantu aku untuk menyimpan kotak itu. Kenapa, Bang? Seperti patok ular. Ya sudah, kamu tunggu sini. Biar aku yang melapor ke dalam. Baik. Bagaimana keadaan putrimu Narirati Respati? Ya baik-baik saja, Romo. Cuman kalau aku perhatikan beberapa hari terakhir ini, dia sering kelihatan murung. Ampun, Kanjeng. Mohon izin untuk menghadap. Ada apa? Hamba menemukan 2 prajurit penjaga kita mati, Kanjeng. Apa tugas dia? Penjaga gerbang utama. Aku akan melihat.
Romo, melihat tanda-tandanya, sepertinya mereka diserang oleh ular. Ini pasti perbuatan siluman ular Trisha. Hamba menemukan 2 prajurit penjaga kita mati, Kanjeng. Apa tugas dia? Penjaga gerbang utama. Aku akan melihat. Romo, melihat tanda-tandanya, sepertinya mereka diserang oleh ular. Ini pasti perbuatan siluman ular Trisha. Kita harus lebih waspada lagi. Segera perketat penjagaan istana. Kalau ada apapun yang mencurigakan, segera laporkan aku atau Respati. Baik, Kanjeng. Baik, Kanjeng. Prajurit, tempatkan mereka di tempat yang semestinya. Prajurit, iya Tuan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ada ular siluman yang masuk ke dalam istana ini, Tuan. Cepat cari ular itu. Jangan sampai ular itu memakan korban lagi. Cepat! Kanjeng, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Hamba tidak mendengar masalah siluman ular. Iya, Dwi Pangga. Ada ular masuk ke dalam istana dan telah membunuh 2 prajurit kita. Aku curiga. Ini pasti perbuatan ular siluman Trisha. Karena hanya dia yang tega melakukan perbuatan keji ini. Trisha. Ini benar-benar gawat, Kanjeng. Bila Trisha memang benar-benar ada di sini, aku khawatir istana dalam bahaya. Aku tidak ingin ular itu membunuh lagi. Kita harus menemukan ular itu, Respati. Kamu tidak ingin ular itu melukai salah satu anggota keluarga kita. Baik, Romo. Dwi Pangga, aku minta bantuanmu. Tolong kamu dan prajuritmu mencari siluman ular itu. Telusuri seluruh ruangan di istana ini. Daulat, Kanjeng. Cepat cari. Kamu periksa di dalam bedung. Lapor, Tuan. Kami sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak menemukan apa-apa, Tuan. Kalian, kemari. Geledah seluruh kamar, ruangan yang ada di dalam istana. Ingat, jangan sampai ada sudut yang lolos. Kamu berdua ke arah sana. Kamu ke arah sana. Kalian berdua ikut denganku. Baik, Tuan.